dia merunduk begini. Itu pohon korma. Semakin datang badai, dia berakar berusaha merembes ke dalam untuk apa? Mencari mata air. Kenapa orang benar diumpamakan seperti pohon korma? Kalau datang badai, jangan cari manusia sebagai pelampiasan masalah kita. Amin. Mari kita seperti pohon korma, merunduk. Arti merunduk, kita mencari wajah Tuhan. Karena di situ ada sumber kehidupan. Biasanya kita kalau ada masalah, boro-boro mau cari Tuhan. Pertama-tama kita cari manusia sebagai tempat perlindungan kita. Kalau kita punya masalah, jangan menjauh dari hadirat Tuhan. Tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Berlutut menyembah. Karena hanya Tuhan sumber pertolongan yang pasti. Karena tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menjawab setiap doa-doa umatnya yang bersandar kepada Tuhan. Mama Intan datang sama saya. Mama pendeta, saya gak bisa melayani. Saya pusing, Mama pendeta, saya mau roboh. Kaki saya gak bisa lagi berdiri. Saya bilang bertindak. Kalau engkau mengikuti kelemahanmu, engkau pasti tidak akan bisa berdiri. Dalam melayani, kau memuji Tuhan sungguh-sungguh, hadirat Allah turun, kesembuhan bisa terjadi. Penyakit itu tidak bisa disembuhkan kecuali tindakan iman kita kepada Tuhan. Datanglah satu keluarga sama saya membawa adiknya. Ini kakaknya ada di sini, ya. Mama pendeta, tolong doakan, dia sudah beberapa bulan tidak kerja, sakit. Saya bilang, saya tidak akan mendoakan kamu, tapi saya cuma kasih firman sama kamu. Karena hanya kuasa firman yang sanggup sembuhkan kamu. Kalau kamu percaya dengan firman yang saya sampaikan, mujizat itu akan terjadi. Kalau engkau percaya. Tapi kalau engkau tidak pernah percaya apa yang saya sampaikan, lebih baik jangan minta saya berdoa. Karena percuma kita suruh pendeta berdoa, tapi kita sendiri meragukan kuasa itu. Seperti Tuhan Yesus, Pak. Orang datang kepada Tuhan minta didoakan, tidak sembuh. Tuhan bilang, karena engkau tidak percaya. Ini sudah Tuhan loh. Tapi Tuhan butuh kepercayaan kita. Yang menyembuhkan bukanlah iman pendeta, tapi yang menyembuhkan iman orang itu. Kami berdoa, saudara berlutut di sini. Saya bilang begini, Dek, Ibu menyanyi dalam nama Yesus, kamu melompat berdiri. Aduh, nggak bisa saya berdiri, saya mau jatuh. Bertindak, melompat. Sambil saya menyanyi. Dalam nama Yesus, pertama dia lompat loyo-loyo. Dalam nama Yesus, lompat lagi. Dalam nama Yesus, dalam nama. Wah, saya bilang kamu sudah sembuh. Sembuh kamu. Sekarang dia sudah mulai kerja. Sudah kerja dia, Bu? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dia sembuh bukan karena iman pendeta, tidak. Dia sembuh karena imannya sendiri. Karena dia percaya kepada kuasa firman Allah. Saya mau hampir mati di liang kubur. Kalau saya tidak pernah bertindak, mungkin sudah lama, mungkin saya sudah pergi pulang ke rumah Bapa. Ya. Kenapa Tuhan mengizinkan saya seperti ini? Supaya apa? Supaya saya ada kesaksian. Guna apa? Saya melayani. Yesus dahsyat, Yesus dahsyat, Yesus penyembuh. Kita sendiri tidak pernah alami, Pak. Tuhan bilang harus kamu dulu yang mengalami, baru kau saksikan ke jemaat. Baru kuasa firman itu terbukti. Karena Tuhan itu bertindak sesuai dengan iman kita. Coba Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Terus lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi air. Mereka ini kira-kira ketika mereka datang berjumpa dengan Yesus, Pak Martin, Tuhan Yesus ada mendoakan dia tidak? Tidak. Ya. Tuhan cuma bilang begini, pergi, perlihatkanlah dirimu kepada imam. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak berdoa tumpang tangan supaya orang kusta ini sembuh? Karena Tuhan ingin lihat nurut gak kamu ketika aku berkata. Firman ini adalah perkataan Tuhan, bukan perkataan ibu pendeta. Ini adalah perkataan firman Allah. Akhirnya mereka nurut, pergi. Tuhan bilang, masih di tengah jalan, Pak, belum jumpa imam-imam, sudah sembuh.
sembuh. Luar biasa nggak? Ternyata kuasa Tuhan bekerja Pak, itu tergantung iman kita. Makanya kalau kita sakit saudara, lawan itu. Amin. Jangan batuk aja. Ibu pendeta, saya tidak gereja, mau batuk. Minta ampun. Iman kerdil itu. Tapi saya sambut dengan Mbak Intan tadi. Saudara bisa berdiri, tapi saya bilang bertindak. Kalau engkau mau sembuh, buktikan bahwa kau punya iman. Tidak mungkin Tuhan permalukan engkau di atas mimbar. Tidak mungkin, asal kita percaya. Amin. Terus Bu, terus deh. Belum ibu yang masih cewek. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring terus. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria terus. Lalu Yesus berkata, bukankah 10 orang yang aku sembuhkan? Di mana yang 9 Pak? Jangan cari Tuhan saudara, cuma karena kita pingin sembuh. Jangan cari Tuhan cuma karena kita pingin berkat. Jangan cari Tuhan cuma karena kita pingin mujizat. Seperti ini, ada 10 orang yang Yesus sembuhkan. Yang kembali berapa orang Pak? Bayangkan 1 orang. Luar biasa ya. Jangan pernah kita menyia-nyiakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kalau Tuhan masih berikan kita nyawa, perhatikan baik-baik. Nyawa itu berharga. Seperti ini, amin. Bayangkan 10 orang Pak, tidak sampai 50% yang kembali. Aduh, luar biasa. Ya, tidak sampai 50%. Haleluya. Itulah manusia saudara. Tuhan berkati, berkati, berkati. Setelah Tuhan sudah berkati, tidak nongol. Tapi saya percaya jemaat ini nggak seperti itu. Amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggema? Menggema artinya membesar-besarkan kita penyakit. Aduh, cuma flu, aduh supara saya, aduh supara. Jadilah engkau parah. Karena Tuhan yang bilang, hidup dan mati manusia tergantung mulut. Siapa suka membesar-besarkan kita penyakit, akan makan buahnya. Matius 16 ayat 25. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia pasti akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Artinya begini Mak. Dengar, kalau kita takut kehilangan nyawa, begini ya. Aduh, saya ini batuk, nggak bisa saya ke gereja. Pelihara aja itu penyakit di rumah, ya. Takut jangan sampai di gereja saya roboh, jangan sampai di gereja saya jatuh. Nggak bakal kita jatuh. Amin. Alkitab yang bilang, apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita cemaskan, itu yang akan terjadi. Barang siapa takut kehilangan nyawa, dia pasti kehilangan. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Haleluya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, Tuhan bilang, itu pasti menimpa kamu. Karena apa? Kita tidak punya iman. Sudah setiap hari Minggu kita setia dengan Tuhan, jangan lagi punya iman kerdil. Amin. Makanya kalau di gereja, fokus itu ke firman. Jangan sementara firman Tuhan bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Akhirnya kita tidak fokus dengan firman Allah. Saya kasih tahu, ada yang bilang begini, Ibu pendeta kok kalau mau ibadah sibuk urus ini HP. Saya bilang, saya kasih tahu, saya urus HP. Mungkin jemaat tidak respon dengar saya khotbah, tapi ada jutaan ribuan orang yang meresponi firman yang saya sampaikan. Saudara bisa buka sendiri. Penonton saya ada jutaan bahkan ribuan. Tidak ada di bawah 1000, ribuan ke atas. Haleluya. Saudara mungkin tidak meresponi apa yang saya sampaikan, tapi orang di luar sana diberkati oleh Tuhan. Tapi saya percaya sini pasti meresponi semuanya. Amin. Karena ada yang saya dengar, oh ibu pendeta sibuk dengan HP. Nggak apa-apa, mau Allah tidak masalah. Yang penting firman aku beritakan kepada seluruh
kita bilang, beritakanlah Injil sampai ke ujung dunia. Saya mungkin tidak bisa pergi ke Amerika, tapi khotbah saya sampai di Amerika, Pak. Khotbah saya sampai di Malaysia. Orang Malaysia seringkali telepon saya. Dari Amerika juga seringkali chat saya. Sekarang jadi berteman dengan saya. Saya sampai diundang pergi KKR ke Kalimantan, itu karena mendengar khotbah yang saya sampaikan. Itu karena Alkitab yang sudah bilang, seorang nabi tidak dihargai di kandangnya sendiri. Mungkin di sini saya tidak dihargai, tapi di tempat lain saya masih bisa dihargai oleh orang. Amin. Itu saudara ya. Coba kita buka dulu ayatnya. Filipi 1 ayat 21 sampai 23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sekarang saya tanya, siapa mau pingin lama-lama tinggal di dunia ini? Coba angkat tangan. Oh, Pak Simpson luar biasa. Masih pingin menderita, Pak. Tuhan yang bilang, saudara, hidupku untuk Kristus. Kalau kita masih untung kita. Amin. Kenapa untung, Pak? Kita dibebaskan dari penderitaan, Pak Simpson. Pak, so capek Bapak. Capek, Pak. Tapi ketika kita mati, Tuhan bilang, engkau diistirahatkan dari apa? Jerih lelah. Makanya jangan pernah takut mati, Pak Martin ya. Kalau sudah waktunya Tuhan jemput, saya bilang terima kasih Tuhan. Karena hidupku untuk Kristus aja. Saya memberikan makanan ke jemaat. Saya harus berdoa dan berpuasa, Pak. Saya tidak mau memberikan makanan yang tidak bervitamin. Saya mau bahwa khotbah saya ini penuh kuasa, penuh urapan. Karena menyampaikan firman Tuhan itu bukan, tapi kita tidak mampu melakukan. Tapi saya mau apa yang saya khotbahkan, Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan, supaya juga saya mampu melakukan firman itu. Amin. Coba 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 14. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh sesuatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah percabulan, melainkan untuk Tuhan dan Tuhan untuk tubuh. Saudara, saya kasih tahu, ini Alkitab yang bilang, apapun yang kita makan itu Pak halal. Tapi ingat baik-baik, kalau tidak berguna di tubuh jangan makan, Pak. Amin. Segala sesuatu halal, tetapi bukan semuanya berguna. Amin. Halal, apa saja bisa kita makan. Kalau sesuatu yang tidak ada guna di tubuh, kalau kita kolesterol, makan babi banyak-banyak, oh salah sendiri, langsung stroke. Oh, sudah tahu-tahu kalau tidak berguna, kita hantam, sampai 3 kilo habis, mete sampai pagi, habis. Alkitab yang bilang, semua halal, tapi kalau tidak berguna lagi dalam tubuh, jangan berani makan. Kecuali kita punya iman. Amin. Ada ayatnya saudara. Kecuali kita punya iman, coba. Roma 14 ayat 23. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, dihukum, Pak. Contoh, saya kolesterol, tapi saya ragu makan. Aduh, kalau saya makan nanti saya kambuh lagi tuh penyakit. Nggak apa-apa, hantam aja. Besoknya. Karena Tuhan yang bilang, bukan pendeta yang bilang. Tetapi barang siapa bimbang kalau ia makan, dia pasti dihukum. Karena tidak melakukan berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Saya ini berpuasa saudara, sampai saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya iman kalian itu terbangun. Hargai apa yang saya lakukan. Amin. Dengar. Jangan sampai keluar, tanam di otak. Masuk ke dalam hati, lakukan. Amin. Itu baru kita bisa membuktikan bahwa kita punya iman yang radikal di hadapan Allah. Haleluya. Yang pasti ingat baik-baik. Kenapa saudara Tuhan bisa melakukan mujizat di Mara dan di Elim? Ketika bangsa Israel mulai berjalan, sampailah mereka di Mara. Namanya juga Mara, Pak, berarti Mara toh. Mereka lihat, ada air. Pada waktu mereka mulai minum tuh air, Pak,
Ternyata pahit. Namanya marah. Makanya dinamakan itu marah. Haleluya. Mereka berjalan lagi. Sampailah mereka di Elim. Setelah mereka sampai di Elim, bertemulah mereka dengan 70 pohon korma. Itu tandanya, di mana ada pohon korma, di situ pasti ada sumber mata air. Makanya Alkitab bilang, orang benar diumpamakan seperti pohon korma. Saudara tahu, kalau bangsa Israel mau tanam korma, Pak Martin, pada waktu dia tanam, dia ambil batu. Dia gali, dia tanam, dia harus tindih pakai batu. Kenapa, Pak? Supaya ketika dia tindih pakai batu, dia pe akar itu bukan keluar ke atas, tapi merembes ke bawah. Ya. Semakin ke bawah, ke bawah, ke bawah, dia akan mendapati sumber mata air. Saudara, Alkitab katakan, walaupun itu sumber mata air ada beberapa meter jauhnya, dia pe akar bisa tembus, Pak. Akar pohon korma itu bisa tembus ke mata air. Ini gambaran bagi kita. Orang benar diumpamakan seperti pohon korma. Semakin ada badai, semakin ada masalah, kita tetap merunduk berlutut, mencari hadirat Tuhan, membawa iman kita semakin kuat di hadapan Tuhan. Jangan pernah mudah menyerah, jangan pernah mudah goyah. Tetaplah pegang teguh janji Tuhan, karena Tuhan berjanji bukan seperti janji manusia yang tidak pernah ditepati. Tapi ketika Tuhan berjanji, Dia akan genapi sempurna segera bagi kita semua. Amin.